Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi ya. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Sudah pada siap belum? Jika kita lihat dari gambar yang ada di video, kira-kira kita belajar tentang apa ya? Sudah ada yang membaca bukunya belum nih? Hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk yang semakin banyak dan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan ini membutuhkan banyaknya teknologi. Namun, perkembangan teknologi juga membutuhkan banyaknya energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya menjadi semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar minyak atau biasa yang disebut dengan BBM. Kira-kira apa ya itu energi alternatif? Ada yang bisa menjawab tidak? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM tersebut. Ada yang tahu tidak energi alternatif tersebut apa saja? Energi alternatif itu ada matahari, air, dan angin. Matahari itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan air bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan angin bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, angin, dan air inilah yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah terhadap lingkungan. Dengan energi alternatif, kita dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kita juga tidak lagi tergantung kepada bahan bakar minyak. Ketika kita menggunakan kompor listrik sebagai pengganti kompor minyak tanah, maka kita sudah menggunakan energi alternatif. Energi angin juga dapat kita gunakan untuk bermain layang-layang. Pastinya kalian sudah pernah bermain layang-layang, bukan? Ketika kita bermain layang-layang, semakin banyak angin, maka semakin cepat terbang dan gerak layang-layang tersebut. Jika tidak ada angin, maka layang-layang tidak akan terbang. Layang-layang biasanya diberi gambar agar lebih menarik. Garis, bidang, dan warna merupakan penghias dari layang-layang tersebut. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Coba kita perhatikan contoh yang untuk menentukan waktu di bawah ini. Yang pertama, Fahmi bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 7.30. Maka lama Fahmi bermain layang-layang adalah, jadi kita dapat menggambarkannya dengan sebagai berikut. Jarum pendek ketika pukul 16.30 terletak di antara 4 dan 5. Sedangkan jarum panjangnya terletak di angka 6. Dan pada pukul 17.30, jarum pendeknya terletak di antara angka 5 dan 6. Sedangkan jarum panjangnya terletak di angka 6. Sehingga untuk menghitung berapa lama Fahmi bermain layang-layang adalah 17.30 dikurangi dengan 16.30. Maka Fahmi bermain layang-layang selama 1 jam. Karena di dalam soal diminta adalah menit, jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Soal nomor 2, Fahmi bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan 16.45. Maka lama waktu Fahmi bermain layang-layang adalah
Maka dapat kita gambarkan dengan pukul 15.30, jarum pendek terletak di antara 3 dan 4, sedangkan jarum panjang terletak di angka 6. Kemudian, pukul 16.45, jarum pendek terletak di angka 4 dan 5, sedangkan jarum panjang terletak di angka 9. Cara yang dapat kita gunakan untuk menghitung lama waktu bermain Fanny, yaitu waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Jadi, 16.45 dikurangi dengan 15.30. Maka, kita dapatkan hasilnya 1 jam 15 menit. Karena yang diminta pada soal adalah menit, maka jam kita ganti dengan menit. 1 jam adalah 60 menit. Jadi, 60 menit ditambah 15 menit adalah 75 menit. Kemudian, soal yang nomor 3, Ica bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Maka, lama waktu Ica bermain layang-layang adalah, sebelum kita jawab bersama, coba kalian pause video ini dan kerjakan di kertas pencari kalian. Maka, dapat kita gambarkan dalam soal ini yaitu pukul 16.30, jarum pendek terletak di angka 4 dan 5, sedangkan jarum panjang terletak di angka 6. Pukul 16.45, jarum pendek kita letakkan di antara 4 dan 5, dan jarum panjang di angka 9. Maka rumus yang kita gunakan sama seperti soal sebelumnya, yaitu waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. Jadi, 16.45 dikurangi 16.30. Jadi, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 15 menit. Dari soal 3 tersebut, siapakah yang paling lama bermain layang-layang? Dapat kita ketahui bahwasanya Fahmi menggunakan waktu dengan 65 menit, Fanny menggunakan waktu 75 menit, dan Ica menggunakan waktu 15 menit. Jadi, yang lebih lama bermain layang-layang adalah Fanny. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp grup ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.